Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, kita akan coba lihat ya untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini di hari Kamis ini gimana? Kalau secara teknikalnya sih masih sideways ya. Tadi sebenarnya cukup bagus untuk IHSG sempat nyetak rekor baru lagi. Harga tertinggi hari ini itu ada di level 8.000 ya. Jadi hari ini untuk IHSG nyentuh 8 ribuan lagi, tepatnya 8.022. Tapi ya sayangnya habis itu turun ya dan close di 7952, 7952-an. Ya semoga aja trennya masih bullish dan untuk minggu ini kita lihat aja besok hari Jumat. Hari Jumat ya. Ya kalau IHSG merah selama nggak jebol aja mudah-mudahan masih aman ya. Supportnya masih di 7.900-an. Hari ini nggak terlalu rame sih untuk IHSG walaupun tadi lumayan tinggi kenaikannya, tapi untuk transaksinya nggak terlalu rame. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini yang paling banyak untuk nilai atau nilai transaksinya itu Bank BCA. Itu pun cuma 677 M ya, dan net buy loh hari ini. Kemarin keluar, hari ini masuk net buy 145,5 M. Kemudian selain di saham BBCA juga masuk di BBRI, masih masuk ya walaupun BBRI hari ini sepi. Transaksinya di bawah 300-an M dan net buy 97 M. Iya, ini sih ya. Hari ini net sell untuk asingnya keluar ya, yang paling banyak di distribusi asing WIFI 195 M, kemudian Bank Mandiri 125 M, kemudian AMMN net sell 100 M-an lebih. Tapi asingnya keluar, tapi IHSG-nya masih bertahan di resist. Ya semoga aja besok di hari Jumat itu, kalaupun misal merah ya untuk IHSG itu nggak sampai jebol di bawah ini. Yaitu untuk indeks IHSG secara teknikal ya dan broker summary-nya. Coba kita lihat untuk sentimennya hari ini. Hari ini tanggal 28 Agustus sejauh ini ada berita apa? Negosiasi berlanjut, rugi berlanjut. Untuk IHSG mana ini? Bidik komoditas modern, Bank BTN luncurkan digital store di bursa BEI. Apa ini? Jadi ini BBTN naik cukup tinggi ya, kalau nggak salah 5%-an. Nanti kita akan coba cek apa karena sentimen ini. BTN digital store. Ini mungkin sentimennya cukup bagus ya untuk BBTN. Kita lihat lagi ke bawah ada sentimen apa. Hari ini IHSG tembus 8.000, Mandiri Sekuritas optimis ada ruang naik lagi ya. Semoga aja karena untuk saham-saham perbankan utamanya kan hitungannya masih di area bottom ya. Jadi walaupun IHSG ATH buat rekor baru, cuman saham-saham utamanya itu masih di bawah ya. Jadi kenaikan IHSG hari ini ya lebih condong lebih karena saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya. Kita lihat lagi ke bawah, futures emas lebih tinggi di pasar Eropa, kemudian apa lagi? Penurunan suku bunga buat investor alihkan dana ke saham. Ya emang, karena kalau suku bunga turun ya biasanya bunga deposito dan yang lainnya juga ikutan turun, jadi itu kurang menarik untuk investor, jadi lebih baik tarik dananya dari deposit itu kemudian dialihkan ke saham yang lebih beresiko atau saham yang ya saham seperti saham ini kemungkinan bagus ya kalau ada sentimen penurunan suku bunga. Untuk beritanya hari ini sih sebenarnya nggak ada yang negatif ya.
cukup bagus dan coba kita lihat untuk market secara globalnya Bitcoin mulai naik lagi, masih di 113 ribuan ya untuk pas video ini kita buat jam 10 lebih. Di 113 ribuan US dollar per troy ounce itu troy ounce ya per koin ya, ini Bitcoin sorry. Untuk emasnya di 3.467 US dollar per troy ounce. Jadi untuk emasnya naik ternyata ya. Naik ini mendekati harga tertingginya di 3.500. Jadi pantau aja level itu ya. Emasnya naik tinggi ya, harga Antam atau harga komoditas emas MTKA naik tinggi ya hari ini. Naik lumayan sih, nggak tinggi-tinggi banget hitungannya untuk MTKA 4%-an itu biasa aja. Tapi naik ya. Kita lihat lagi ke bawah futures Brent sama WTI ya masih di 6763-an US dolaran per barel. Kita lihat lagi ke bawah nilai tukar rupiah melemah ya. Waduh ini hati-hati untuk besok ya, pelemahan rupiah ini kenapa ini? Kalau misal IHSG hari ini cenderung sepi dan distribusi asing, kalau misal besok itu nggak ada, kalau IHSG merah ya mending yang ada floating profit buat sebagian diamankan mungkin ya, tapi disclaimer ya, supaya bisa Sabtu minggunya itu agak tenang ya. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Semoga aja IHSG besok di hari Jumat ini masih bisa bertahan ya di atas 7920. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek saham Bank BCA yang hari ini asingnya mulai masuk lagi ya, walaupun hitungannya belum terlalu banyak ya, tadi 100-an M. Hari ini untuk asingnya net buy dan harga sahamnya ditutup hijau walaupun cuma 0,30% aja. Tadi pagi open gap atas ya untuk BBSA itu opennya di 8350, kemudian naik turun ya di sini sih. Support masih di sini ya. Jadi kemarin mungkin yang sempat ambil di support ya lumayan floating profit walaupun belum terlalu tinggi. Untuk besok hari Jumat ya, mana ya untuk Bank BCA ini mungkin masih nggak terlalu volatile, jadi kalau mau trading kayaknya cari saham yang lain aja. Tapi kalau untuk investasi sih di harga sekarang masih lumayan di bawah ya, jadi kalau mau jangka panjang disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BCA resistnya di 8525, masih di level itu. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini asingnya walaupun nggak terlalu ramai untuk Bank BRI ini, tapi asingnya net buy ya hari ini tadi 190-an M tadi itu. Coba kita lihat untuk transaksinya untuk Bank BRI hari ini tanggal 28 net buy 97 M. Kalau kita lihat sih ada akumulasi oleh asing ya, walaupun nggak terlalu rame. Hari ini ada BK, AK, ZP versi asing yang masuk di saham Bank BRI ya. Jadi asingnya net buy, broker asing lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya net sell ya, retail keluar. Harga sahamnya naik tipis 0,24%. Ya kalau besok naik target price-nya di sini resistennya masih di 4190, 4200 ya. Pantau aja level itu apakah Bank BRI ini bisa break atau enggak ya, pantau 4200 ini. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri yang hari ini koreksi. Koreksi ya, walaupun tadi itu sempat hijau. Sempat naik sebenarnya lumayan juga sih tadi naiknya di 4850, cuman turun lagi dan ini malah mendekati supportnya yang di 6750. Sekarang close di 4760 ya.
4760, 4750 itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri sih. Kalau besok merah, ya di sini area potensial buat mantul ya, buat mantul. Tapi kalau malah jebol ya resiko. Resiko mungkin kalau banyak retail yang masuk di area support ya nggak menutup kemungkinan jebol sih. Jadi yang udah entry kalau mau average down, ya lihat manajemennya ya. Kalau cashnya masih banyak disclaimer, cuman kalau cashnya tipis sih mending cari aman aja. Ya nanti takutnya jebol kan bisa ambil lagi di harga yang lebih rendah. Tapi disclaimer ya, semoga aja nggak jebol sih karena harga sekarang hitungannya masih di area bawah. Sedangkan untuk IHSG-nya udah ATH lagi untuk hari ini ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, tapi ini masih belum diupdate ya untuk laporan kuartal 2-nya, nggak tahu kapan ini untuk BMRI. Hasilnya itu apakah naik atau berkurang dibandingkan kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya ya. Kita tunggu aja ya, ya di harga sekarang itu kayaknya ya nggak mahal, cenderung murah, tapi ya itu ya. Kalau untuk jangka pendek, eh mungkin nunggu laporan kuartal 2 gimana, tapi kalau takut nanti ketinggalan kereta sih disclaimer kalau mau nyicil di harga sekarang juga nggak mahal ya, yang penting belinya pakai uang dingin aja, jadi kalaupun nahan floating loss aman. Maksudnya tenang ya, bukannya aman. Kalau nggak diantisipasi, kalau jebol di bawah ini 4750 ya ke harga terendahnya yang waktu itu 4.500. Tapi semoga aja minggu ini masih bisa bertahan atau nggak jebol di bawah 4750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Coba kita cek, udah lama banget nggak kita bahas ini untuk BRIS, ternyata masih sideways ya. Kemarin turun ke area support, hari ini masih dijaga di area supportnya 2700 ini. 2700 ya untuk support BRIS. Mantul naik, cuman nggak sampai nyentuh resist malah turun lagi. Dan beberapa kali itu dijaga ini di area 2700, jadi ini hitungannya 2700 itu area support kuatnya ya untuk saham BRIS. Kemarin nyentuh support, hari ini mantul naik 0,74% ke level 2740. Ya kalau mau entry momentum bagusnya ya di 2700-an ini, dekat-dekat level ini. Kalau udah di 2740 sedikit agak terlambat, tapi disclaimer. Kalau mau masuk nanti target price-nya untuk swing di dekat-dekat 2860. Untuk BRIS ya secara teknikalnya coba kita lihat gimana untuk transaksi hari ini BRIS. Tanggal 28 Agustus hitungannya ada yang akumulasi yaitu KZ ya, ini aja ke harga untuk BRIS. Hari ini KZ versi asing 100% buy di saham BRIS senilai 11,6 M ya. Untuk lokalnya sendiri net sell dan sebagian retail keluar di akumulasi asing, harga sahamnya naik. Untuk besok ya pantau ini, kalau mau entry sih disclaimer semoga aja bisa hijau ya, tinggal nanti kalau jebol di bawah 2700 diantisipasi aja, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average. Oke, mungkin seperti itu untuk BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN ya, yang hari ini ngegas 5%. Setelah kemarin beberapa kali itu mantul dijaga di area supportnya 1240-an, turun mantul naik, kemudian turun lagi kemarin, bahkan tak kirain jebol, ya jebol sih, cuman hari ini langsung open gap atas, jadi secara teknikalnya balik lagi untuk supportnya di 1245. Ini close di 1305 kalau misal minggu ini atau bulan ini. Ya bulan ini tinggal besok aja ya. Bulan depan, minggu depan udah beda bulan lah.
resistnya di sini, di 1380 ya, kemarin sih sempat naik naik naik, gagal break di atas 1340, 1380 sorry, kemudian koreksi turun dan hari ini naik. Ini posisi 1305 itu di tengah-tengah antara support sama resist sih, jadi agak ya nanggung ya kalau mau entry. Bagusnya kemarin itu walaupun sedikit jebol, cuman kalau emang pertimbangan Bank BTN ini valuasinya masih sangat murah dan profit juga, habis reg issue otomatis modalnya tambah sih. Dengan pertimbangan itu ya sebenarnya lumayan berani ya kalau entry di sini. Ya tinggal nanti resikonya kalau hari ini nggak naik malah bablas turun, ya tunggu di supportnya lagi 1150 kalau mau average down. Di harga sekarang agak nanggung kalau mau entry secara teknikal, tapi coba kita lihat di mana transaksi Bank BTN hari ini tanggal 28 Agustus, hitungannya sih ada sedikit akumulasi dan yang masuk asing, asing, heeh. KZ, AK, BK, CC, versi asing netbuy. Untuk lokalnya sendiri Nettel ya, lokalnya lebih banyak yang keluar. Retail-retail keluar tapi ya, walau harga sahamnya naik enggak, hari ini tadi naik ya, naik 5%. Ya semoga aja besok naik lagi dan target price-nya mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah atau belum taking profit hari ini, itu target price-nya masih di 1370-an mendekati level itu resisten. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita akan cek saham CDI ya. Hari ini nggak terlalu volatile ya, masih sama kayak kemarin cenderung volatilitasnya mulai berkurang. Support resistennya masih sama dan posisi sekarang 1525 itu di tengah antara support sama resist. Kalau kita lihat di sini untuk saham CDIA ya. Hari ini tanggal 28 Agustus, hitungannya bagian retail keluar loh ini. Bagian besar ya, XL, SQ, XC, PD, ini broker-broker retail pada keluar dan yang nampung CC, YU, BQ, HP, wah kayaknya ada potensi naik untuk besok. Nggak tahu akan tinggi atau enggak, tapi semoga aja bisa hijau ya. Tinggal pantau aja 1580 buat level baru, di atas itu target price-nya 1660-an untuk CDIA. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini koreksi ya 0,62% ke level 1600-an untuk saham cuan koreksi. Ya, tapi masih di level atas loh. Ini kalau kita lihat historinya, ya nanti kalau tiba-tiba Pak PP taking profit di pucuk ini ya punya cash lagi ya, dan semoga aja cashnya yang kemarin habis taking profit di Brand nih kalau nggak salah ya, itu buat goreng sahamnya lagi. Semoga aja ya. Jadi kalau teman-teman mau trading kan bisa ikut cari momen. Di harga sekarang untuk momentum cuan kalau mau entry bagusnya itu di dekat-dekat 1560. Itu support ya. Kalau kita lihat di sini transaksinya gimana. Cuan hari ini hitungannya tanggal 28 ada yang akumulasi sih, yaitu ZP, BK, dan dua-duanya versi asing. Untuk lokalnya net sell, sebagian retail keluarganya ada potensi cuan besok hijau sih, hari ini koreksi. Bisa dipantau ya yang mau trading, kalau besok cuan potensi ribuan naik sih, disclaimer kalau untuk scalpingan. Kayaknya ada potensi hijau. Nggak tahu habis hijau di awal-awal market apakah nanti turun lagi atau enggak ya, itu tergantung buyer sama sellernya ya. Yang tahu apakah sampai ke level berapa ya pasti orang dalam. Itu untuk saham cuan. Supportnya kalau secara Fibonacci masih di 1560, kalau belum jebol di bawah itu potensinya masih cenderung bullish. Selanjutnya kita cek saham Toba.
Hari ini hijau ya, walaupun kemarin merah turun nyentuh support, hari ini pun juga tadi sempat mendekati support cuman ditarik naik lagi. Ya, jadi untuk supportnya masih di 12750, ini masih bertahan jadi support dan resistnya masih di 1460. Coba kita lihat ya untuk transaksinya Toba. Hari ini tanggal 28 Agustus. Hitungannya sih eh ada sesi ini yang masuk sesi versi asing ya. Masuk 22 M. Untuk lokalnya net sell, ya net sell. XL net sell paling banyak 11 M-an. Market makernya XL ini paling tinggi ya transaksinya, jadi cukup banyak scalper atau scalper, orang yang melakukan scalpingan ya. Scalper. Ya itulah ya. Trader yang pakai protokol XL ini trading di saham Toba. Volatilitasnya emang cukup tinggi masian ya. Jadi kalau mau entry mungkin tunggu di dekat support 1280 kalau dikasih turun lagi. Tapi kalau tiba-tiba naik ya di sini target price kalau setelah Fibonacci-nya di 1460. Itu untuk saham Toba. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Hari ini arah lagi. Kemarin arah, hari ini open gap atas, turun, uji support di 75, dijaga naik ya. Dan ini break loh di atas 93, close di 95. Kalau misal besok digoreng naik lagi, target price-nya di 112. Cuman ini saham gorengan ya, jadi kalau mau entry ya, perlu hati-hati kalau harganya nggak sesuai prediksi. BSBK, kita cek BSBK untuk transaksi hari ini tanggal 28 yang masuk paling banyak CPXL ya. XL loh ini, jangan pemain kali ya. XL kayaknya banyak ah market maker atau ya yang trading itu pakai broker XL ya. Ini masih net base 6,9 M dan yang masuk paling banyak CP. Kita lihat dari kemarin ya, kalau soalnya dari kemarin mulai ngegas CP ya. CP terus masuk dan hari ini pun belum cut, belum keluar. Jadi kalau besok turun pantau ini aja 94 ya. Kalau bisa petak 94, 93 bertahan di atas itu. Digoreng naik ya potensinya ke 112 ini cukup tinggi karena volatilitasnya emang tinggi, tapi kalau mau masuk jangan all in di saham seperti ini ya, terlalu berbahaya, resiko lah. Itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham PSAB, ini juga udah lama banget nggak kita bahas ya. Hari ini arah dan langsung close-nya pas sih, arahnya di 550 resistnya untuk PSAB. Resistennya beberapa kali waktu itu dari tanggal 4 sampai 16 Juni itu gagal break dan hari ini nyentuh level ini lagi. Untuk besok karena hari ini naik 25% ya nggak menutup kemungkinan open gap atas ya. Arah mas, bukan arah siapa ya, naik dulu apakah nanti bisa break atau enggak di atas 550 ya kita lihat aja besok. Atau yang udah floating profit mungkin ya bisa pasang antisipasi aja kalau misal besok merah ya. Kita lihat untuk transaksinya hari ini PSAB. Ada yang akumulasi dan cukup banyak sebenarnya akumulasinya AK netbuy 42M, AK-nya versi asing. Kemudian CC versi asing juga netbuy 29M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, cukup banyak retail yang keluar yang mungkin taking profit teman-teman kita di PSAB dan mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi. Jadi yang belum sempat taking profit ya semoga saja besok naik lagi. Coba kita lihat untuk pendapatannya kuartal 2 gimana untuk PSAB ya. Belum update sih, tapi naik ya. Goreng siapa ini? Transaksinya hari ini yang paling banyak CC dan masih netbuy 18M.
Itu untuk sampai SAB, lihat aset di awal market gimana. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI. WIFI hari ini turun 5% ke level 2880 dan supportnya masih di 2740 ya. Hari ini WIFI tanggal 27. MG loh yang nampung. Mau TCYP masih net buy, XL net sell, AK net sell paling banyak 96M, AK-nya versi asing ya. Jadi didistribusi oleh asing ini, harga sahamnya turun, tapi MG-nya masuk. Ya mudah-mudahan besok nggak jebol di bawah 2750 ini ya, pantau level ini. Kalau misal merah, kemudian mendekati level ini ada tanda pullback, disclaimer kalau mau masuk untuk scalpingan atau swing. Oke, mungkin seperti itu untuk saham WIFI dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.